Salve, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kita mengawali hari baru dengan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah tentang apa yang perlu dibongkar. Hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Lateran. Gereja Basilik Lateran adalah katedral keuskupan takhta uskup Roma yang sekaligus menjabat sebagai paus. Gereja Lateran dibangun dengan nuansa kemerdekaan bagi setiap orang untuk menghayati imannya kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan, sekaligus tanda kebersatuan umat Katolik sedunia dalam penggembalaan Sri Paus. Umat Katolik adalah gereja Allah yang kudus yang dipanggil untuk berbagi keselamatan, karena memang gereja adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Demikian kata-kata Yesus yang tadi kita dengarkan bersama. Tentunya Yesus memahami ada hal lama yang perlu dibongkar atau dirombak, lalu diganti dengan yang baru. Apakah gedung bait Allah? Yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Hal yang nanti dimengerti para murid setelah kebangkitannya. Kalau kita adalah bait Allah, mari kita meneliti apakah yang harus dibongkar dalam diri kita agar bait Allah itu tetap menjadi kudus. Apakah yang harus disucikan dalam diri kita? Apakah yang harus diusir dari diri kita, bahkan dengan cambuk sebagaimana Yesus mengusir para pedagang di bait Allah? Halau dan usirlah segala penghambat dalam diri kita yang membuat diri kita tidak layak dan tak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Usirlah tradisi lama, cara lama, kebiasaan lama yang menghambat diri kita. Gantilah itu dengan semangat baru, kebiasaan yang baru, pribadi yang baru dalam iman akan Tuhan yang bersih di matanya. Kalau segala hal yang meliliti diri kita, yang membuat kita tidak berkembang, gagal, menderita, bahkan jauh dari Tuhan, dilepaskan, maka kita akan menjadi anak-anak yang merdeka di hadapan Tuhan, yang mampu hidup suci dan tak bercela di hadapan Tuhan, dan menjadi tempat di mana Allah dimuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari hidup secara baru dan berkenan di hadapan Allah dan sesama. Pastikan bahwa kita menyingkirkan segala hal yang menghambat diri kita untuk menjadi kudus. Pastikan kita berbenah diri dengan baik, mampu beraktivitas dengan benar, mampu melayani dengan tulus, dan mampu menjadi berkat yang indah bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan
Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.